Halo, selamat sore dan selamat malam buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam seri webinar yang diselenggarakan oleh Hotforex Indonesia hari ini pada tanggal 15 Maret, hari Senin, seperti jadwal pukul 17.30 malam kita melakukan online webinar. Topik kita pada malam ini adalah mengenai produk domestik bruto atau yang kita kenal dengan PDB atau GDP. Ini adalah merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting bagi suatu pemerintahan untuk mengukur perkembangan ekonominya dan segala macamnya di situ. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang pertama pengertian dasar dari GDP itu bagaimana, terus jenisnya. Nanti di paru jalan, di setengah jalan nanti baru kita masuk ke dalam grafik MetaTrader, bagaimana kita melihat rilis berita terhadap gejolak dan turbulensi harga pada valuta asing. GDP yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya, bisa disaksikan di kanal YouTube dari Hotforex. Ini alamatnya. Oke, bersama saya kembali Ade Pangestu, analis pasar dari Hotforex Indonesia, dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman para trader bahwa forex adalah suatu produk yang mengandung resiko yang sangat tinggi sehingga mungkin tidak cocok buat semua orang. Jadi sebelum melakukan transaksi, lakukanlah kalkulasi resiko yang siap kita terima dan lakukan transaksi sesuai dengan rencana transaksi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena bagaimanapun pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perencanaan jauh akan lebih baik daripada tanpa ada perencanaan. Oke, teman-teman sekalian, kita membahas pada malam ini tentang gross domestic product atau produk domestik dari suatu negara. Nah, ini adalah alat ukur atau indikator ekonomi yang sangat penting karena setiap pemerintahan wajib memiliki suatu sistem yang baik di dalam mengukur sehat tidak sehatnya perekonomian mereka dan bagaimana perkembangan ekonomi mereka. Jadi mereka biasanya bisa memanfaatkan data-data yang sudah dihasilkan untuk menjadi pijakan dalam membuat suatu keputusan kebijakan pemerintah. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah produk domestik bruto. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa GDP memiliki sejarahnya tersendiri ya. GDP itu memiliki sejarahnya tersendiri. Tidak elok rasanya kalau kita tidak menceritakan secara singkat bagaimana terjadinya indikator ini dijadikan alat ukur untuk melihat kesehatan suatu pemerintahan, terutama di bidang ekonomi. Oke, teman-teman sekalian, kalau dilihat dari sejarahnya, sebenarnya GDP atau PDB ini dibuat sebagai suatu respon ya, terutama yang disebabkan oleh kejadian resesi. Ini bukan resesi biasa ya, bukan resesi biasa, tapi ini adalah resesi yang luar biasa yang kita kenal dengan Great Depression. Nah, Great Depression ini sendiri merupakan depresi ekonomi di mana terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang buruk dan berkepanjangan. Dan biasa depresi ini disebut sebagai resesi yang ekstrim dan biasanya itu bisa berlangsung antara 3 hingga 4 sampai 6 tahun ya. Itu bisa berlangsung cukup lama. Nah, hal demikian itu menyebabkan penurunan produk domestik bruto. Ya. Jadi sederhananya bisa diartikan bahwa
suatu negara sudah mengalami resesi dan tidak segera bangkit, nah hal inilah yang mengantarkannya kepada kondisi perekonomian yang terburuk. Nah, inilah yang terjadi dengan Amerika pada tahun 1929 hingga 1939. Ini cikal bakalnya tentang gross domestic production. Jadi ada satu peristiwa yang mendasarinya. Jadi waktu itu terjadi pengangguran yang sangat besar sekali ya, di mana-mana orang mengalami tekanan. Nah, atas dasar ini, atas dasar depresi besar yang menghantam perekonomian Amerika waktu itu, maka mereka menciptakan suatu alat ukur untuk mengetahui perekonomian suatu negara. Dan pada waktu itu yang diusulkan adalah produk nasional bruto atau yang kita kenal dengan PNB, gitu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Gross National Product (GNP). Namun setelah dilaksanakan konferensi yang berada di Bretton Woods tahun 1944, metode yang diusulkan justru mengangkat suatu alat ukur ekonomi internasional adalah PDB atau GDP ini. Tetapi yang paling sering digunakan ya untuk mengukur kesehatan sebenarnya tidak hanya PDB ya, tetapi terutama yang digunakan adalah PNB untuk nasionalnya. Gitu loh. Oke, itu adalah dasar dari terciptanya dari alat ukur gross domestic production ini. Nah, tentu alat ini memiliki beberapa manfaat. Oke. Memiliki manfaat yang menurut saya ya kita tahu lah ya. Kalau sudah yang namanya data ekonomi itu pasti memiliki dasar pijakan untuk melihat kesehatan suatu pemerintahan. Yang pertama adalah untuk mengukur laju perkembangan ekonomi nasional. Jadi suatu pemerintahan akan mampu untuk mendapatkan informasi yang aktual, yang real, itu terkait dengan perkembangan perekonomiannya dengan menggunakan PDB ini. Dan dari PDB ini, suatu pemerintahan juga bisa menganalisa data yang terkait dengan faktor apakah yang bisa dimaksimalkan dan faktor apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk landasan perumusan kebijakan. Nah, itu fungsi dari GDP. Maksudnya begini, kebijakan yang diputuskan oleh suatu pemerintahan akan menjadi sulit untuk dibuktikan keberhasilannya jika tanpa ada data. Ya kan? Jadi data-data yang ada itu dijadikan dasar pijakan bagi suatu negara atau pemerintah untuk mengambil satu keputusan. Nah, walaupun memang tidak ada yang pasti, namun kalau ada data ya minimal pemerintah bisa mendapatkan bantuan lah ya, berbagai sumber source untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Biasanya sih begitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jadi ini mengacu pada nilai hasil GDP-nya sebagai bahan analisa terkait sektor apa sih yang bisa diperbaiki, sektor apa sih yang kurang yang bisa diangkat. Misalnya untuk situasi saat sekarang ini kan semua terkena dampak dari pandemi ini, sektor apa yang paling parah, misalnya pariwisata, gimana nih wacananya untuk meningkatkan pendapatan devisa dari wisata sekarang nih, apa yang bisa dilakukan misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk menjadikan pembanding alat ukur dengan kemajuan negara lain. Walaupun ini bukan suatu kompetitor, tapi untuk membandingkan suatu kemajuan negara itu akan menjadi satu aspirasi bagi suatu pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya ya. Asal jangan korup aja sih, kalau udah korup ya susah ceritanya. Jadi setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dengan adanya alat ukur yang baik, bentuk kelebihan dan kekurangan tersebut ya akan menjadi satu data yang valid, gitu ya.
Misalnya ada kelompok-kelompok negara yang kita kenal dengan kelompok G20, G7. Nah, itu kan kelompok negara yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik ya diperhitungkan. Makanya mereka 27 negara, 20 negara. Jadi ini penting sekali untuk dijadikan indikator di dalam mengukur kesehatan ekonomi. Kemudian teman-teman sekalian, alat ukur ini memiliki rumus seperti rumus yang pada umumnya yang kita ketahui adalah mengenai GDP ini. Pertama adalah penambahan dari konsumsi rumah tangga nasional, kemudian ditambah dengan investasi, kemudian belanja negara, kemudian neraca perdagangan yang didapatkan dari pengurangan ekspor dan impor. Itu biasa menjadi rumusan untuk mendapatkan data GDP. Nah, konsumsi di sini, konsumsi ini adalah konsumsi barang termasuk jasa yang ada di dalam satu pemerintahan. Jadi peningkatan nilai konsumsi bisa diartikan bahwa masyarakat tuh memiliki daya beli yang tinggi gitu ya. Dan sebaliknya kalau angka konsumsi kalau melemah itu bisa diartikan bahwa kondisi masyarakat memiliki daya beli yang kurang atau mungkin mereka justru lebih menghemat. Kemudian konsumsi rumah tangga nasional ini ditambahkan dengan investasi. Jadi investasi di sini ya investasi domestik lah ya atau pengeluaran dana modal. Kan setiap dunia usaha pada masing-masing negara yang bersangkutan kan mengeluarkan duit kan untuk mengembangkan bisnis mereka. Sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Nah, ini harus dijadikan alat ukur bagi di dalam kalkulasi gross domestic product ini. Kemudian yang selanjutnya dari konsumsi rumah tangga nasional ditambah dengan nilai investasi, kemudian ditambahkan dengan konsumsi negara. Konsumsi negara itu termasuk ya pembelanja negara ya. Kan masing-masing negara maupun memiliki APBN ya. Dan setiap pemerintah daerah mungkin APBD. Jadi mereka kan melakukan pembelanjaan. Jadi belanja negara di sini adalah pengadaan peralatan untuk menunjang akomodasi maupun operasional dari pemerintahan. Dan mereka juga memiliki banyak sekali proyek ya, pembangunan infrastruktur seperti yang dikerjakan oleh pemerintahan sekarang. Kemudian ada lagi apa namanya pembayaran gaji. Kemudian ya, yang penting setiap pembelanjaan negara yang mengeluarkan kas negara itu akan dikalkulasi dan itu akan sangat mempengaruhi nilai dari GDP ini. Nah, selain itu nilai GDP ini juga dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Kita kan ada ekspor impor kan. Jadi nilai total dari ekspor yang dikurangi dengan nilai impor ini juga dimasukkan. Nah, ini adalah beberapa parameter yang dijadikan ukuran untuk menghitung gross domestic product ini. Nah, kemudian jenis-jenis dari GDP ini ada yang paling umum sih biasanya ada GDP real, kemudian GDP nominal ya, kemudian ada GDP per kapita itu yang biasa kita ketahui. Dan ini mengacu pada pengukuran yang sedikit berbeda ya. Nah, kalau PDB real dia tuh menggunakan harga konstan. Jadi biasanya digambarkan sebagai nilai moneter dari total penghasilan yang sudah disesuaikan dengan perubahan harga. Jadi hal tersebut diukur dengan menggunakan harga konstan, sehingga nilainya akan mengabaikan dampak dari inflasi maupun deflasi pada akhir nilai. Harga konstan itu pada harga pada satu tahun tertentu, jadi dia tidak mengikuti perubahan-perubahan harga gitu ya. Jadi oleh sebab itu ada perubahan dari masa ke masa yang menggambarkan adanya perubahan kuantitas dari hasil produk. Jadi dengan alasan ini maka persentase perubahan yang ada pada GDP real ini biasanya
cukup mampu untuk mengukur perkembangan. Apa ya, sangat berbeda dengan PDB real ya. Biasanya di dalamnya tidak dilakukan penyesuaian perubahan harga karena memanfaatkan harga yang saat ini di dalam perhitungannya. Jadi ini juga selalu meningkatkan apa namanya perubahan-perubahan harga itu yang terjadi itu kan bisa menciptakan inflasi ya maupun juga deflasi. Jadi menurut saya sih harga GDP nominal itu lebih cocok sih sebenarnya dijadikan ukuran untuk menghitung suatu GDP. Tetapi yang paling dipakai justru memang GDP real ya, bukan GDP nominal yang diupdate itu. Oke, selanjutnya adalah GDP per kapita. Nah, ini sedikit lebih domestik sih ya, lebih lokal ya. Jadi produk domestik bruto ini per kapita biasanya digunakan untuk mengukur pengeluaran per orang, per individu. Jadi dari total PDB itu nanti dibagi dengan total jumlah populasi. Nah, ini menurut saya juga tidak kurang kurang aktual sih sebenarnya karena kalau dibagi total populasi itu mestinya angkatan kerja sebenarnya yang dibagi. Kalau semua total populasi diukur jadi dia tidak menghasilkan data yang valid. Oke. Nah, biasanya digunakan untuk menganalisa tren dari standar hidup dalam suatu masyarakat, suatu pemerintahan. Itu aja sih mengenai beberapa dasar. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sangkut pautnya dengan perubahan mata uang kan, itu yang yang ingin kita cari kan sebenarnya. Ya enggak? Ini kan apa bagaimanapun ceritanya GDP, ya karena kita berprofesi sebagai pedagang valuta asing ya, mungkin kita lebih konsen kepada perubahan-perubahan harga yang terjadi di depan chart gitu ya. Oke, jadi pengaruh ke nilai tukar ya. Jadi kan kita melakukan transaksi uang internasional walaupun secara spot harga ya. Jadi nilai tukar ini sendiri itu memainkan peran yang sangat penting di dalam transaksi ya. Nilai tukar gilirannya kan terus menerus akan dipengaruhi oleh GDP suatu negara. Misalnya kalau kita transaksi US dollar ya minimal kita harus tahu lah ya gimana pendapatan bruto domestiknya itu ya. Lagi bagus atau lagi nggak bagus karena kan dijadikan alat ukur kan. Ya walaupun secara tidak langsung ya, tetapi ya ekspresi dari data itu akan terlihat sedikit banyak di grafik MetaTrader kita. Nah, secara garis besar, GDP dapat mempengaruhi nilai tukar. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, di sini saya akan sebutkan 3 pengaruhnya ya ke mata uang ya. Jadi GDP suatu negara meningkat, pastilah nilai mata uangnya menguat. Biasanya udah hukumnya seperti itu kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini apa ya? Ketika suatu negara mengalami penurunan GDP, pada umumnya mata uangnya juga ikut melemah. Dan kalau apa namanya? Mata uangnya melemah, GDP-nya turun, itu kan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut, negara tersebut itu kan melambat. Kan gitu kan? Tetapi tidak hanya melambat sih, kadang-kadang kalau suatu kinerja dari pemerintahan itu stabil, itu juga bisa mempengaruhi penurunan nilai mata uang karena tidak ada peningkatan juga. Nah, ketika PDB suatu negara turun ke angka negatif, nah itu berita yang sangat
tidak mengenakan ya, berita yang sangat buruk sekali. Karena kalau sudah PDB itu kan ukurannya kapasitasnya kan nasional ya, bukan satu kabupaten, satu wilayah kota. Ini sudah menyangkut nasional ini bukan berita yang sangat bagus ini. Jadi artinya ekonomi sebenarnya yang sedang terjadi menyusut atau produktivitasnya itu hilang dan pasti pembelian itu juga ikut turun. Itu akibatnya biasanya kalau dari PDB pasti di situ juga banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Banyak yang nganggur biasanya gitu. Jadi dengan kata lain ya kemungkinan besar negara tersebut sedang mengalami resesi. Ya kan yang seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, akibatnya biasanya terdapat insentif yang cukup besar untuk menjaga PDB suatu negara pada lintasan pertumbuhan yang positif. Karena fluktuasi PDB bukannya satu-satunya cara dapat mempengaruhi nilai mata uang dan nilai tukar selanjutnya. Tapi ya pasti ada imbas lah, nggak mungkin nggak pengaruh lah, pasti ada. Nah, kemudian yang kedua adalah investor dan perusahaan internasional menggunakan GDP untuk menginformasikan banyaknya keputusan investasi mereka. Ya, penting. Ya, data GDP itu penting sekali. Karena investor biasanya lebih suka menyimpan uangnya di negara-negara yang menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi kan. Masa kita mau taruh duit di negara yang miskin, yang tingkat pertumbuhannya rendah? Kan nggak mungkin kan? Kita justru akan berlomba-lomba untuk mencari jenis mata uang yang PDB-nya negara yang bersangkutan lagi bagus gitu. Karena investasi biasanya memperkuat mata uang negara tersebut. Jadi ada istilahnya itu apa namanya kalau dalam dunia investasi ada arus modal yang masuk ya, capital inflow biasanya itu. Kalau di saham kan misalnya dikenal dengan capital inflow. Jadi ada arus modal yang masuk itu biasanya menguatkan. Dan sering kan kita mendengar kan kalau di TV-TV itu berita-berita ekonomi seperti itu capital inflow. Jadi ada dana yang masuk ke bursa biasanya begitu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ini pengetahuan umum saja ya, karena kita bukan pakar ekonomi. Jadi hanya sekedar informasi yang kita bisa sajikan di dalam setidaknya ya kita nggak bodoh-bodoh amat lah, ya kan? Tahulah itu GDP itu apalah, gimana lah pengaruhnya terhadap suatu perekonomian karena kita memiliki kepentingan di dalam bertransaksi mata uang. Oke, yang ketiga adalah sebagian besar bank sentral nasional maupun global ya, termasuk ya Fed lah, BOC lah, BOE lah. Jadi mereka mempertimbangkan tingkat pertumbuhan GDP-nya itu ketika memutuskan apakah mereka harus mengubah suku bunga atau tidak. Ya kan? Nah, biasanya kalau suatu negara yang mengalami resesi, ya sekarang lah nggak usah jauh-jauh ya, pandemi gitu kan, produktivitas menurun. Jadi mau tidak mau bank sentral rata-rata menurunkan suku bunga kan. Karena dengan penurunan suku bunga kan mengharapkan banyak pinjaman dari perusahaan atau dari personal pribadi kepada bank. Karena ya fungsinya untuk merangsang perekonomian, ada spending atau konsumsi. Karena dari konsumsi, dari belanja itu kan terjadi likuiditas. Jadi kalau sudah bergerak di situ ya ekonomi berputar jadinya. Makanya mereka menurunkan suku bunga. Apalagi sekarang kan keluar stimulus ini, stimulus itu untuk membantu ekonomi supaya berputar kembali ya fungsinya untuk itu. Mengembalikan putaran roda ekonomi. Gitu ya. Nah, tingkat pertumbuhan PDB terkadang dapat menjadi indikator dari aktivitas inflasi. Nah, karena kalau sudah keluar stimulus gitu kan, bantuan pemerintah yang mereka belanja untuk investasi, untuk belanja, untuk segala macam itu ya lama-lama karena ada daya beli meningkat ya terjadi inflasi. Dan sebagian besar tuh bank sentral biasanya menggunakan suku bunga untuk mengelola inflasi. Nah, kalau kita sering membaca atau mendengar berita, target inflasi dari Fed berapa? Target inflasi dari Bank Indonesia berapa? Mereka memiliki target inflasi. Nah, melalui indikator inilah biasanya bank sentral itu
membuat satu takaran target inflasinya berapa. Kalau jangan sampai terjadi inflasinya ketinggian atau tidak malah bertumbuh ya, inflasinya di bawah 2% terus misalnya ya. Kan 2% ya, tapi pemerintah kita mendapat 4%, jauh lebih besar lagi. Kalau inflasi tidak sampai capai target, berarti kan daya belinya masyarakat rendah gitu ya, nggak konsumtif jadinya. Sebaliknya kalau inflasi itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada nilai mata uang. Misalnya, ya kita bayangkan aja lah ya, misalnya PDB nominal suatu negara sedang naik trennya dengan kecepatan yang cepat atau tidak biasa, itu biasanya selalu merupakan pertanda yang baik. Dan mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, dengan dinamika produksi negara tersebut. Biasanya sih begitu. Jadi kalau inflasinya udah naik ya biasanya lah kalau ya sekarang kan banyak bank sentral melakukan pembelian obligasi ya. Seperti ECB juga melakukan menambah pembelian obligasi untuk PEP-nya itu. The Fed juga ya fungsinya sih untuk itu sih supaya ya aktivitas masyarakat bisa tumbuh kembali. Oke, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan umum atau dasar dari gross domestic production. Oke. Nah, sekarang kita lihat kepada rilis suatu berita GDP. Bagaimana sih efeknya ke mata uang yang ditransaksikan? Ya, minimal menurut saya sih ya, untuk mengetahui dengan pasti ya penting ya, dianggap penting ya penting juga, dianggap nggak penting ya penting juga gitu ya. Tapi ya minimal kita tahu lah kapan sih rilisnya berita GDP dari suatu negara yang kita sedang membelanjakan mata uang mereka di situ. Ya minimal harus tahu waktunya lah. Karena bagaimanapun kita berkecimpung di dunia transaksi kan berhubungan dengan ekonomi kan. Nggak mungkin kita nggak tahu. Oke, teman-teman sekalian, itu penjelasan singkat dari GDP ya. Jadi GDP merupakan indikator yang sangat penting yang akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan bermasyarakat kita. Untuk setiap masyarakat dunia itu pasti akan dilihat dari kinerja lah, macam-macam lah di situ. Oke, kita hentikan omong kosong ini, kita langsung ke chatnya ya. Oke, jadi sebelum menyampaikan materi ini, saya memang sudah menyiapkan secara pandangan teknis dari mata uang ya. Karena saya lihat ini dalam waktu dekat ini ada ada laporan GDP dari Selandia Baru. Nah, ini adalah data histori dari Selandia Baru ya. Ini data histori per kuartalnya. Jadi setiap 3 bulan mereka tuh melaporkan GDP mereka. Biasanya sih begitu. Nah, sekarang ini saya sudah memiliki data dari tahun 2017 sampai dengan Desember tahun lalu. Ini adalah data GDP dari New Zealand. Nah, saya maunya sih begini. Dari data yang kita lihat ini, saya akan memperlihatkan efeknya ke dalam pergerakan harga di dalam platform MetaTrader supaya ya minimal lah teman-teman bisa mengetahui sedikit banyak lah ya pengaruh dari rilis berita suatu data fundamental ekonomi yang sering kita lihat di dalam kalender-kalender ekonomi. Oke, teman-teman sekalian, karena ini kalau nggak salah entah hari Kamis atau Rabu atau Jumat, saya
nggak pasti tanggalnya kapan dikeluarkan GDP dari New Zealand. Tapi saya lihat ini minggu ini ada datanya ya di Selandia Baru untuk kiwi ya. Nah, saya sudah membuat beberapa proyeksi dari yang terjadi pada kiwi. Teman-teman sekalian, saya mengambil datanya ini dari ini ya, dari Desember ya. Dari Desember 20. Dari Desember 20. Nah, ini tanggal tanggal 19, ini tanggal 20. Jadi saya lebih kepada teknisnya ya, bukan kepada efek dari beritanya ya. Saya itu lebih cenderung masuk ke dalam teknikalnya. Nah, teman-teman sekalian, ini tanggal 20 bulan Desember tahun 2018. Nah, saya memiliki datanya, ini adalah tanggal 20 Desember 2018, di mana dilaporkan bahwa data dari GDP dari bulan sebelumnya, tanggal 20 September itu sebesar 1%. Kemudian di sini pada bulan Desember, tanggal 20, mengalami penurunan sehingga menjadi hanya 0,3%. Dari sini ya, 0,3%. Nah, secara data tentu saja terjadi penurunan pada mata uang dolar Selandia Baru. Ya kan, secara data. Tapi ya seperti yang kita ketahui bahwa biasanya di dalam pasar itu ada berita yang sudah diketahui dan berita yang akan diketahui ya. Dan biasanya pasar sudah merespon. Pasar biasanya sudah memberikan diskon sebelumnya ya. Tapi ya kita lihatlah ya apa yang terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2018 di mana dilaporkan pertumbuhan GDP New Zealand mengalami penurunan menjadi 0,3% dari 1%. Nah, saya sudah membuat di sini. Nah, tanggal 20 itu di sini. Tapi berhubung bahwa data GDP yang dikeluarkan tanggal 20, ini 20-nya MetaTrader ya. Padahal 20-nya ini sudah berjalan di tengah malam di sini. Tanggal 20 pergantian hari kan di sini, dan data dari Selandia Baru selalu keluarnya ya di tengah malam ya, biasanya di tengah malam. Subuh ya, di subuh. Nah, teman-teman ini datanya ini secara data ya memang ya mestinya ya kalau sesuai dengan data rilis karena terjadi penurunan ya, mestinya dolar Selandia Baru mengalami penurunan terhadap US dollar ya, secara data ya. Itu yang kita ketahui. Nah, bagaimana dengan teknisnya? Bagaimana dengan teknisnya? Itu yang harus kita selidiki. Karena hasil dari datanya itu kita tidak memiliki informasi orang dalam, jadi kita nggak bakalan tahu kan sosisnya kan. Tetapi ya mungkin pada pada badan-badan keuangan yang memiliki kepentingan, mereka ya sudah punya survei tersendiri ya. Ini datanya akan menguat atau datanya akan melemah, biasanya begitu. Nah, kita orang awam nih, kalau kita orang awam kan nggak tahu nih data ekonomi akan membaik, kita tidak memperhatikan secara rinci atau kita tidak memperbandingkan bagaimana tingkat penganggurannya, produktivitasnya, gajinya mereka. Kita nggak memiliki sosis sumber informasi yang akurat seperti itu. Karena sumber yang kita dapat semuanya adalah open source. Sumber yang terbuka yang kita dapatkan kan gitu kan. Dan ya tahulah biasanya kalau yang sudah terbuka itu sudah di maintenance, sudah di pretelin biasanya begitu. Nggak murni itu informasinya. Oke, ini tanggal 20 terjadi penurunan. Nah, karena kita tidak memiliki sumber yang akurat dari orang dalam, ceritanya begitu ya. Atau kita tidak tahu bagaimana data yang dikumpulkan oleh Badan Statistik Nasional Selandia Baru pada 3 bulan terakhir, ya kan, kita nggak melakukan pemantauan kan. Ini tanggal 20 MetaTrader berarti dia keluarnya subuh di tanggal 19. Oke, subuh ya.
subuh keluar. Datanya jelek karena terjadi penurunan menjadi 0,3%, sorry saya salah. Oke. Kemudian kita lihat secara teknis. Jadi sebelum hari H di sini, sebelum kejadian penurunan, kan terjadi penurunan ya. Saya kasih batasnya supaya bisa di. Nah, kita sudah melakukan analisa dulu. Sebelum GDP itu keluar, kita lakukan analisa dulu. Kita lihat konteks dari harga pasar. Oke, kita lihat konteks dari pasar itu yang terjadi bagaimana. Nah, kita lihat di sini Desember ya. Dan ini di hari Kamis ya terjadinya, hari Kamis atau hari Jumat lah ya. Di hari Kamis ya, nggak salah ya, hari Kamis. Nah, kita tentu memiliki beberapa alasan teknis yang bisa kita rujuk untuk melakukan transaksi ya. Nah, seperti teman-teman ketahui kalau secara teknis kita lihat di sini ya. Ini ya secara teknis yang sederhana kita melihat bahwa dari total kenaikan yang sudah berlangsung selama berminggu-minggu sebelum laporan dari GDP tersebut, harga sudah melakukan retracement. Ya, harga sudah mengalami retracement atau terjadi koreksi di sini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di sini, sebelum hari H-nya di sini terjadi, mungkin ini mengganggu ya, saya pindahkan ya. Sebelum hari H terjadi penurunan di sini. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya bagaimana? Kita melihat di sini sudah terjadi breakout ke bawah. Kemudian pada awal Senin terjadi pullback lagi ke area di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini rata-rata harga yang terjadi di sini adalah harga sideways. Oke, di sini adalah rata-rata candle kecil, sideways semuanya di sini. Oke, sideways semua di sini. Nah, pada hari H-nya kita mendapati di sini, ini harganya juga masih sideways di hari Selasa, hari Rabu ini kan sideways kan, dan cenderung memberikan bias turun di sini. Oke, ini sideways ini merupakan halangan yang kuat sekali untuk jebol ke atas ya, butuh tenaga besar dengan candle yang sebesar ini. Jadi kalau situasi demikian apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau berdasarkan teknikal sih saya nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli datanya bagus atau tidak. Saya lebih mengambil satu kesimpulan bahwa informasi yang akan keluar itu sudah diserap pasar duluan di sini. Sudah memberitahu bahwa sudah terjadi koreksi, sudah terjadi breakout di dalam antisipasi pasar terhadap kemungkinan yang mungkin terjadi nantinya. Dan di sini kita lihat secara teknik ya, saya berbicara secara teknis, terlepas dari datanya bagus dan tidaknya, saya nggak mau terlalu pusing. Nah, kalau kita perhatikan dari awal, di sini sudah terjadi sideways yang lama sekali sih terjadi ya, flat sekali ya di time frame 1 jam ini flat sekali. Ya, kalau kondisi demikian kan kita tidak melakukan transaksi kan. Nah, justru menurut saya candle-candle kecil ini merupakan satu kesempatan gitu ya. Tergantung bagaimana kita melihat kecenderungannya, biasnya. Kalau kita melihat biasnya itu biasnya turun ya. Terlepas dari berita ya, saya lihat biasnya secara teknikal ini saya lebih condong ambil posisi turun daripada naik karena saya lebih condong memperhatikan bias kecenderungannya. Kecenderungan itu biasa memimpin harga. Jadi kita bisa melakukan short di sini. Ya kan? Melakukan short di sini ya minimal lah targetnya bisa di daerah kisaran sini lah, nggak usah sampai ke bawah lah ya. Kalau sampai ke bawah biasa itu ceritanya udah besok karena ini datanya keluarnya di subuh hari biasanya. Nah, saya membuat batasan di sini. Ini adalah tingkat support pada 4 jam atau low mingguan di sini. Ini adalah harga low mingguan karena di sini adalah start kenaikan harga ke atas. Di sini terjadi koreksi, kemudian harga berangkat naik ke atas. Maka ini akan menjadi landasan. Sama halnya sih dengan yang di sini. Yang ini ya. Ini adalah start naiknya. Jadi ini akan menjadi target sebenarnya. Oke, ini akan menjadi target. Start gelombang naiknya ya, itu akan menjadi target selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Oke, itu contoh dari salah satu kasus. Kemudian kita lanjut lagi pada tanggal 21 Maret. Ini 21 Maret.
21 Maret yang tadinya harganya 0,3%, kemudian naik kembali ke posisi sebelumnya. Kembali lagi ke 0,6. Oke, 0,6 berarti terjadi kenaikan, tetapi lebih rendah dari hasil 2 bulan sebelumnya, ada di 2 kuartal sebelumnya, dan di sini terjadi peningkatan. Ya, lumayan ya, ada kenaikan lagi, kembali lagi ke proyeksi awalnya, 0,6%. Berarti ini cukup bagus untuk dolar Selandia Baru. Kita lihat yang terjadi, harusnya dolar Selandia Baru menguat kalau berdasarkan data ya, tanggal 21 Maret. Nah, kalau secara data, ya memang bagus untuk Selandia Baru, ya kan? Harusnya Selandia Baru naik, New Zealand tuh naik. Oke. Nah, apa yang kita dapat simpulkan dari kejadian ini adalah bahwa sebelum data GDP keluar, 2 jam sebelumnya ini sudah terjadi kenaikan. Nah, 2 jam yang terjadi kenaikan sebelum berita itu keluar, ini dipengaruhi oleh berita dari FOMC ya, berita dari Bank Sentralnya Amerika sebelumnya. Sebelum data keluar ini sudah ada kenaikan seperti ini. Nah, yang harus kita cermati sesudah data itu naik, artinya secara teknikal di sini terjadi breakout di sini. Di sini secara teknikal ini terjadi breakout. Kemudian kita mendapati harga yang retest kembali ke bawah. Di sini ya, 2 jam kemudian turun. Ya, kita juga nggak akan melakukan pembelian sesudah candle selesai sepanjang ini, 70 pip. Ngapain lagi kalau kita ambil posisi buy lagi kan? Udah 70 pip, udah terlalu besar ini untuk satu candle ya. Kita nggak akan melakukan buy lah. Minimal ya tunggu harga retest dulu lah sampai di sini. Tapi ya kita mendapatkan satu pemahaman bahwa sini sebelum berita GDP memang sudah terjadi breakout di sini. Nah, ketika terjadi koreksi 2 jam, subuhnya ini di daerah support resisten yang sekarang di mana zona terjadi breakout di sini ya kita bisa tempatkan posisi order buy limit. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan? Kita harus melihat lebih jauh ke sebelah kiri. Ya, lihat sebelah kiri, tingkat level resisten, tingkat level resisten di sini. Itu akan menjadi tujuan harga. Ya, sudah selesai, besoknya harga sudah kembali turun. Ya kan? Karena sudah klimaks di sini terjadinya. Nah, sebelum melakukan keputusan ambil buy atau sell, ya kita lihat data sebelumnya ini kan membentuk segitiga sama di atasnya ya. Ini adalah segitiga menaik. Ini adalah ascending triangle yang sudah dia breakout ya. Sinilah kita tempatkan order buy-nya di sini. Ya kan, secara teknisnya kan begitu. Jadi terlepas dari berita bagus dan tidaknya ya, kita nggak melihat beritanya ya, hanya tahu tanggalnya aja. Oke, nah kemudian kita juga memiliki data tanggal 20 bulan Juni, datanya sama, nggak ada perubahan, 6%, 6%, 6%, 0,6% semua. Berarti tidak memiliki pengaruh secara teknikal. Tapi apakah benar demikian? Kita lihat tanggal 20 Juni. 20 Juni saya sudah siapkan di sini supaya kita tidak mencari-cari lagi. Saya buatkan siapkan dulu. Jadi tanggal 20 Juni ini berarti datanya keluarnya di tengah malam atau menjelang subuh di sini di tanggal 19. Datanya selalu pagi ya, GDP-nya Selandia Baru. Nah, secara teknikal kita lihat terlepas dari beritanya baik atau tidak baik, kita sehari sebelumnya ini sudah memiliki double bottom di sini. Oke. Sudah memiliki double bottom, kemudian kalau kita tarik garis di sini sudah terjadi breakout secara diagonal. Ya kan? Terjadi breakout secara diagonal dan ini double bottom yang terbentuk adalah level demand pada masa lalu, merupakan harga low di sini dan di situ terjadi breakout. Nah, sebelum data dirilis, itulah informasi dari teknikal yang kita peroleh. Oke, dia juga membreakout high harian. Sini ya. Nah, ini high hariannya. Di sini dia breakout-nya. Di sini pullback-nya.
Ya pullback-nya ya bagaimana secara teknikal ya kita akan mengambil kesempatan untuk melakukan posisi long, posisi buy di sini sebelum berita keluar. Itu yang kita lakukan. Oke. Jadi semua informasi sudah diserap oleh pasar. Dan itu baik datanya ternyata. Ya udah, harga naik mengikuti teknikal yang sudah terbentuk di situ. Oke. Kemudian kita memiliki data tanggal berapa lagi? Tanggal 19 September. 19 September datanya sedikit miss. Tetapi nggak parah ya, sedikit miss saja. September 19. September 19. Oke, September 19. Nah, teman-teman bisa melihat sini ada candle yang besar sebelum data keluar itu ini. Ini adalah datanya yang keluar ya. Nah, secara teknikal kita lihat, wah ini sudah breakout nih sebelumnya nih. Ya kan? Ini adalah tingkat support. Nah, di sini udah breakout nih ke bawah. Udah breakout duluan kan di sini. Ya secara teknikal ya pullback di sini ya. Sebelum ada berita ya kita sudah ngambil posisi sell di sini. Ya kan? Karena di sini merupakan level sell yang paling kecil resikonya. Ya kita sudah sell duluan ya. Berita nanti lah ya di hari Jumat ya sell duluan ya. Tetapi ya sebelum berita ya secara teknik harga udah turun dan itu udah breakout. Artinya ya informasinya sudah diserap oleh pasar. Sebelum berita keluar ya trennya udah menunjukkan demikian. Oke, kemudian dari data tanggal selanjutnya adalah Desember 19. Desember 19. Saya membawakannya dengan cepat ya. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau nanti lihat ulang videonya. Jadi saya percepat aja. Karena batas waktu yang terbatas. Oke. Nah, di sini tanggal 19 berarti datanya keluar di tengah malam ya, di tanggal 19 ini di tengah malam subuh ya. Ini datanya. Datanya 0,7% direvisi ya, direvisi dari 0,1% ini dari revisi 0,5% ke 0,1%, kemudian datanya ternyata lebih bagus, berarti bagus buat kiwi. Nah, kita lihat secara teknikalnya nih. Again, biasnya low, lower low, higher low meningkat sebelum hari H di sini. Oke, lower low. Kemudian kita lihat di sini. Breakout. Ya. Oke. Kita memiliki level support resisten di sini atau zona konsolidasi yang menjadi tumpuan di sini. Nah, kalau kita mau adaptasi lagi dengan apa? Dengan Fibonacci ini sudah koreksi yang cukup dalam di antara 61% ke 78%. Dan tren dari semula adalah tren naik yang kita peroleh. Dan di sini sudah terjadi pullback sebelum data keluar. Ini sudah gelombang naik, kemudian retracement, kemudian harga mulai naik di sini. Jadi kita ngikuti teknikalnya aja karena saya percaya bahwa semua informasi sudah diserap oleh pasar. Jadi sebelum data itu keluar, ini harga ini berhenti juga karena beberapa sebab teknikal seperti di sini harga yang pernah konsolidasi ya sampai sini selesai, ya kan? Kemudian kalau kita lihat dari awal pagi hari di sini sudah membentuk pola naik di sini ada double bottom di intraday ya di 1 jam 2 kali mantul di sini kemudian harga naik koreksi kemudian kasih signal bullish lagi di sini ya secara teknikal ya kita sudah melakukan bisa melakukan ambil tindakan di daerah sini ya untuk buy ya data ya terserah yang penting kita ambil apa kesempatan dulu di sini. Oke, kemudian data selanjutnya kita di bulan apa lagi? Di bulan ini bulan Maret. Bulan Maret ini bulan pandemi awal ya. Bulan pandemi awal. Datanya bagaimana? Datanya Maret 19 Maret, datanya masih apa ya? Masih oke lah ya, belum ada gangguan yang nyata ya dari virus corona. Tetapi ke bulan 6, bulan 9 ini udah parah kan. Semua aktivitas ekonomi stuck, lockdown di mana-mana, vaksinasi belum ada ya. Kita lihat sendiri datanya.
hampir semua negara itu mengalami defisit minus gitu ya. Nah, yang terjadi adalah pada masa pandemi laporan ekonomi semua rata-rata negara itu anjlok gitu ya. Seperti ini pada 17 Juni. Kok laporan GDP tidak memberikan pengaruh yang terlalu banyak terhadap perubahan harga? Ya kita tahulah kenapa GDP-nya ya semua negara itu mengalami kondisi yang sama. Ya kan? Semua negara mengalami kondisi yang sama di mana bank sibuk untuk menurunkan suku bunga, mencetak uang, mencetak uang kan untuk stimulus lah, beli obligasi lah, turunkan suku bunga lah, berbagai macam kebijakan. Jadi terasa walaupun terjadi penurunan yang tajam sekali ya tidak terlalu pengaruh ke mata uang karena memang kondisinya semuanya sama-sama menderita. Sama-sama menderita ya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Itu yang bisa kita tangkap. Kemudian selanjutnya di sini. Ini sampai minus 12, lebih parah lagi kan. Hampir berhenti total perekonomian tuh. Minus 12%, mau ngapain lagi kan. Tapi karena fokusnya bukan pada PDB, karena semua orang udah pada tahu lah. Fokusnya lebih kepada kebijakan bank sentral daripada hasil produksinya. Ya kan lebih memperhatikan kebijakan bank di sini. Jadi ya kita kembalilah ke teknikalnya, mau ngapain pada waktu itu. Ya kan? Nah, mungkin untuk laporan bulan ini, bulan Maret untuk kuartal pertama ya masih tidak terlalu bagus lah karena ekonomi. Tapi ya perlu diingat memang yang paling paling cukup berhasil ya Selandia Baru ya di dalam menangani virus corona. Jadi ya harusnya mereka lebih fight, lebih bagus kinerja ekonominya, ya kan? Dan kasusnya juga tidak terlalu banyak dibandingkan negara yang lain. Oke, oke. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya saya ngoceh dari tadi soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Uh, Silakan. Jadi misalnya nanti datanya kan saya nggak tahu lah ya datanya bagaimana. Ya penting nanti dilihat dari teknikalnya aja lah. Misalnya saya membuat teknikalnya seperti ini nih. Saya kasih yang apa ya? Oke ya. Saya gambarkan teknikalnya dulu ya. Kita memiliki harga pembukaan bulan Januarinya di sini, kemudian bulan Desembernya di sini, bulan Desember ya di sini ya. Saya gunakan daily. Desember, kemudian di sini ada bulan ini opennya di sini sudah jadi resisten. Kita lihat sejenak di sini. Kemudian kita memiliki harga low di sini. Oke, kita memiliki harga low di sini, kemudian kita memiliki tingkat resisten yang lebih tinggi sedikit di sini. Ini tingkat resistennya ya. Sorry kalau saya terlalu cepat. Di sini tingkat resisten, ini resisten, kemudian ini support, supaya lebih jelas. Ini support di sini ya. Oke, kemudian di atas ada tingkat resisten minor di sini. Oke, ini tingkat resisten minor ini pada sebelumnya ini merupakan harga rata-rata ya, harga rata-rata tinggi yang sudah di breakout di sini. Nah, gitu ya. Oke, yang sudah di breakout di sini. Tuh ke atas. Jadi kita melihat di sini ada dua candle. Ini menandakan level yang sama, setara atau level equilibrium, keseimbangan harga. Dan di sini kita juga dapati hal yang sama. Dua candle yang terjepit itu artinya kesetaraan, level yang seimbang di sini. Turun satu, naik dua, baru turun. Nah, ini adalah riak harga. Nah, pola ini adalah pola continuation, pola lanjutan untuk ke bawah. Dan pola ini bisa dilihat di sini, persis sama di sini. Nah, dua candle yang terjepit melanjutkan perjalanan, habis itu harga kembali turun untuk cari keseimbangan di awalnya di sini. Nah,
Hal yang sama terjadi ketika terjadi penurunan. Di sini adalah level keseimbangan atau equilibrium, di mana harga lanjut pola continuation ini lanjut ke bawah dan dia sekarang balikan lagi ke neckline-nya di sini. Jadi hal yang lumrah kalau itu terjadi secara teknikal. Pada bagian bawah, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa harga berhenti ini bukan karena faktor yang kebetulan saja, tetapi kalau kita lihat kepada data, ini memiliki histori di sini adalah tempat keseimbangan harga pada lapisan bawah di sini. Oke, jadi full technical ya. Kita lihat di sini full technical. Jadi harga terkurung di sini. Ya, terlepas dari datanya bagus atau tidak bagus kondisinya ya. Ini adalah teknikal yang kita lihat secara daily. Bagaimana dengan proyeksi di 4 jam? Otomatis kita akan lebih fokus kepada kepada time frame 4 jamnya di weekly ya. Jadi kita lihat di sini harga sudah pulang kembali ke sini, sudah breakout ke atas, dan kita akan menunggu beberapa hari ke depan. Yang penting ini level-level yang sudah kita buat ini akan menjadi area support resisten, tempat harga mengalami pemantulan. Oke, dan kalau kita lihat secara teknikal ini memang lebih cenderung untuk masuk di dalam fase konsolidasi antara level di sini dengan yang di sini. Ini yang merupakan levelnya ya, konsolidasi yang akan terjadi. Jadi bisa dilihat kan mappingannya. Mappingannya itu bisa dilihat dengan jelas. Sehingga kalau saya melihat sih kondisinya nanti mendekati laporan pemberitaan nanti, karena saya memiliki kekuatan sell yang cukup besar. Jadi masih lebih cenderung konsolidasi, saya pikir tidak akan membawa pengaruh yang besar sekali dan cenderung akan mengambil kesempatan-kesempatan pada level-level tingkat dukungan dan resisten di daerah-daerah ini. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. High impact pertanyaan kedua berat. Bentar saya cek dulu nih. Untuk data high impact GDP, ya sama saja sih ya, sama saja. Kecuali itu sih yang agak-agak unpredictable ya. Yang agak-agak susah ditebak itu biasanya suku bunga. Suku bunga ya. Kalau GDP itu kan datanya bisa diakumulasikan. Maksudnya datanya sudah ada sebelumnya, ada data-data yang lain yang bisa dijadikan rujukan. Kalau untuk untuk suku bunga agak-agak susah untuk diprediksi. Bisa di luar nalar biasanya kalau soal suku bunga sih. Kemudian bentar ini candle macet ini merupakan level keseimbangan. Candle yang macet ini merupakan level keseimbangan harga di mana terjadi persesuaian harga nego lah kira-kira kalau bahasa pasarnya harga nego antara buyer dan seller sampai memutuskan siapa yang keluar. Jadi lebih menitik beratkan kepada gelombang si akumulasi dari total candle ya. Ini turun, kemudian dia koreksi, kemudian dia turun. Ini merupakan harga macet. Harga yang macet di sini. Nah, itulah yang disebut dengan keseimbangan harga. Jadi untuk melewati batas ini butuh tenaga yang sangat besar. Butuh dorongan besar sekali untuk bisa jebol. Kalau enggak ya enggak jebol. Jadi sebelum melakukan keputusan ya kita lihat dulu kepada segi teknisnya dulu. Ya kalau kita lihat sekarang begini ini kan ini akan menjadi dukungan ya. Ini akan menjadi level dukungan, support. Kenapa? Karena di sini dua candle di sini coba lihat di sini dua candle ini seimbang. Sama dengan yang di atas, dua candle ini seimbang. Sama dengan yang daerah pola lanjutan ini juga seimbang. Nah, jadi harga ini terkurung di antara dua titik keseimbangan di sini. Kalau saya tarik panjang kan begini nih. Iya. Oke. Nah, hemat saya ini akan flat ini, akan lanjut bergerak sini sampai ada keputusan nanti. Yang jelas ini penting karena ini sementara ini menjadi
pundak kiri ya, sementara ini menjadi pundak kiri. Ya, apa yang terjadi nanti kita nggak tahu ya. Sementara ini menjadi pundak kiri, dan kita memiliki puncak harga di sini. Oke, ya jadi sebelum mendekati berita, kita lihat dulu nanti kecenderungan harganya kemana. Misalnya kalau kecenderungan harganya turun, jadi sebelum berita nih mandek-mandek di sini ya, saya lebih memilih untuk mengambil posisi ke atas karena perhitungan risiko lebih tipis karena mendekati support kan. Lebih cenderung ambil posisi ke atas karena risiko lebih terukur. Tapi misalnya kalau dia mendekati resisten di sini dan justru membuat bias harga kecenderungan harga miring gitu ya. Ya saya lebih bagus mengambil posisi selnya di sini. Tapi kalau di sini saya cenderung ambil posisi ke atas. Kalau sini saya ambil cenderung ke posisi ke bawah. Jadi tergantung nanti lengketnya kemana sih. Lengketnya ke sini kalau ada pola turun sedikit saja dia miring begitu modelnya. Ada kecenderungan miring, minimal ada swingnya ya, ada 3 tanduk yang ke bawah ya udah ambil posisi ke bawah. Tapi kalau dia sebelum berita dia berada di sini dan ada pola naik sebelum berita ya saya bisa ambil posisi ke atas. Jadi saya tidak terlalu penting untuk beritanya ya, lebih kepada teknikalnya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pasar ekuitas juga mungkin sebuah bubble karena ada pengamat bilang begitu? Yang sekarang gini ya, sekarang itu terjadi likuiditas yang melimpah di pasar keuangan karena stimulus yang dilepaskan oleh bank, banyak uang yang beredar yang bisa dimanfaatkan untuk belanja, untuk investasi di saham, di kripto, di komoditas. Jadi berlimpah ruah. Nah, hal ini ditakutkan akan menciptakan inflasi yang tinggi. Nah, tetapi berulang kali bahwa Bank Sentral mengatakan bahwa inflasi itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan gitu loh. Jadi mereka mengajukan tentang halnya inflasi. Karena dengan kenaikan inflasi itu bisa mengakibatkan harapan, timbulnya harapan untuk kenaikan suku bunga. Kan kira-kira begitu. Jadi kan dana udah keluar nih, udah muter misalnya kan, likuiditas sudah meningkat, daya beli udah naik, inflasi udah naik. Terus ngapain lagi saya tahan suku bunga terlalu rendah? Kan kira-kira begitu. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, kalau dibilang bubble untuk ekuitas saat ini, ya saya bilang itu bubble sekali, sangat bubble. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, produktivitas dari perusahaan-perusahaan itu belum normal ya. Masih banyak sekali kekurangan, tetapi harga papernya itu sangat mahal, sangat tinggi karena antusias terlalu banyak uang yang beredar, nggak tahu mau di apa, nggak tahu harus diinvestasikan kemana, ya kan? Nggak tahu mau buka usaha apa karena serba ribet, lebih banyak online sekarang. Ya udah, yang nggak tahu juga, aduh, beli saham lah. Yang nggak tahu ada dana nganggur nih, beli saham lah. Padahal ya mungkin cuma sekedar ikut-ikutan gitu ya, karena ya mau kerjakan apa dengan dana segitu misalnya. Nah, untuk harga saham ya menurut saya bubble karena tidak didukung oleh pekerjaan fisiknya ya, produktivitas fisiknya tuh nggak sebanding dengan yang aslinya, dengan yang harga sekarang ya, harga ekuitas. Nah, dengan peluncuran stimulus yang kita sudah diloloskan, terutama stimulus Amerika ya, kita serta-merta melihat langsung bahwa pergerakan harga saham industri melonjak terus-menerus, membuat puncak-puncak baru. Ya, bisa dilihat lah ya dari indeks Dow Jones itu kan naik terus, nggak ada turun-turun lagi. Malah break high terus, ya kan? Nah, yang bekerja terbalik justru pada indeks Nasdaq yang berbasis pada teknologi terutama. Ya, karena teknologi sudah menikmati keuntungan selama pandemi di mana banyak asetnya dinilai dengan harga tinggi ya karena kebutuhan kan banyak orang gunakan kerja secara online ya segala macam lah
ya teknologi ya sudah diuntungkan memang. Jadi kalau saatnya harapan vaksinasi muncul, kemudian dia sedikit turun, sedikit koreksi, ya wajar lah. Saya lihatnya sih wajar sekali. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada pertanyaan? Saya kasih satu jawab pertanyaan lagi kalau memang masih ada. Oke, kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Senang sekali bisa berbagi bersama-sama. Dan bagi yang membutuhkan untuk untuk informasi, analisa maupun pandangan fundamental bisa dilihat di website kita di sini. Di analis.growthhfm.com bisa dibuka di sini. Dan untuk materi selanjutnya untuk teknikal ya, untuk teknikal minggu depan. Jadi kita akan membahas teknikal. Jadi untuk fundamental itu hanya sebulan satu kali lah. Gak usah berat-berat lah. Oke. Dan terima kasih sudah bergabung atensinya pada malam ini. Sampai jumpa pada hari yang sama, waktu yang sama di minggu depan.